Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi forex dan gold ya. Baik ya teman-teman, kali ini ya pada materi ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang muncul di komentar YouTube saya ya teman-teman. Saya akan bacakan saja komentarnya ya. Jadi ini adalah pertanyaan dari Bapak David Tan ya. Saya akan bacakan saja pertanyaannya ya. Begini pertanyaannya ya, Pak Setio, thank you, kontennya mantap. Oke, terima kasih kembali ya Pak Davitan. Jadi pertanyaannya begini, kalau sudah terjebak averaging, locking, martingale, solusi outnya bagaimana Pak? Nah ini ya, mungkin bisa dibuat kontennya Pak, thank you ya. Jadi begini ya teman-teman, ini adalah sebuah masalah klasik ya. Dari mulai saya awal dulu saya masuk di dunia forex ya teman-teman semua, teman-teman saya di kantor itu ya. Mereka juga punya masalah ini, sudah punya masalah ini, iya kan, trading, terus habis itu ketarik, ya kan, lalu panik, mau cut loss nggak mau stop loss nggak mau, akhirnya apa, di locking, di hedging, ya kan, akhirnya apa ya, dia nyangkut di situ, iya kan, harus duduk, lama-lama di monitor, yang lain udah pada pulang, gitu kan, yang kejebak-kejebak ini nggak bisa pulang karena dia harus merasa harus waduh ini harus setiap ada kesempatan sekecil apapun gue harus bisa buka locknya. Kemudian hanya sekedar untuk mendapatkan beberapa pips gitu ya, akan tetapi nggak worth it ya teman-teman semua, seperti itu. Jadi saya merasakan bahwa trading yang nyantol, yang terjebak seperti ini sangat tidak enak sekali ya. Nah sekarang kalau misalkan ditanya, pertanyaannya adalah tadi bahwa ini solusi outnya bagaimana ya. Jadi saya akan memberikan jawaban ya teman-teman semua. Jadi begini, saya akan mulai dulu dari awal ya, karena kita harus paham nih, kita nggak bisa ujuk-ujuk, wah Pak solusinya yang seperti apa, kita bisa out, bisa BEP, bahkan bisa profit, kita nggak bisa ujuk-ujuk ke situ ya teman-teman semua. Kenapa? Karena ini bicara masalah psikologis. Ini bicara soal masalah money management ya. Jadi ini soal teknikalnya itu cuman sangat minim sekali kontribusinya ya. Ini bukanlah masalah teknikal sebenarnya ya. Ini masalah money management, ini masalah psikologis. Jadi kita harus bahas lebih banyak dari sisi money management dan sisi psikologisnya ya. Begini teman-teman, dalam trading itu ada dua macam trading ya. Ada dua macam trading. Trading yang pertama itu adalah trading yang terencana ya. Itu adalah gaya trading yang pertama. Terus tipe trading yang kedua itu adalah trading yang tanpa rencana ya. Jadi nggak ada trading plan ya. Jadi sekali lagi, yang pertama itu punya trading plan, yang kedua itu nggak punya trading plan ya. Nah kalau kita melihat dari pertanyaan dari Bapak Davitan ini itu saya melihat kesan bahwa ini sebenarnya tipe trading yang nggak punya trading plan dari awal ya teman-teman semua. Jadi dari awal itu nggak punya planning, mau averaging, mau martingale, itu nggak punya ya. Akan tetapi ketika masuk, ketika buy gitu misalnya ya, akan tetapi terus harga turun ya kan, mau cut loss nggak mau, takut rugi ya kan, akhirnya waduh ini di hedging aja, buka sell lagi baru ya kan, atau kalau misalkan martingale buka lagi nambahin lotnya ya kan, seperti itu ya teman-teman semua. Dan kalau pertanyaannya adalah, Pak gimana cara keluarnya, solusi keluarnya bagaimana, ada bermacam, ada dua tingkatan lah ya teman-teman semua yang akan saya bahas di sini ya. Saya sering banget dapat pertanyaan ini ya, baik dari trader yang saya kenal secara pribadi maupun bagi trader yang saya tidak kenal secara pribadi ya. Anda tahu bahwa reaksi spontan saya ketika saya mendapatkan jenis-jenis pertanyaan seperti ini, reaksi pertama saya adalah buang semuanya. Buang, nggak usah ditahan-tahan. Anda nggak usah cari solusi gimana caranya agar BEP, agar bahkan bisa profit. Itu kalau buat saya itu udah out of question. Itu sama sekali nggak relevan ya. Kenapa? Karena Anda trading dari awal itu nggak ada planningnya ya. Jadi udah buang semua, nggak usah mikirin, waduh Pak sakit kalau dibuang, Pak sakit kalau dibuang, waduh ini equity saya tinggal 20, tinggal
30% Pak kalau dibuang. Aduh, sayang banget gitu kan. Tapi begini ya teman-teman semua, saya bukannya tidak punya hati. Ya, saya sangat paham sekali posisi trader yang nyangkut seperti itu, saya sangat paham sekali. Masalahnya adalah saya merasa seperti ini ya teman-teman semua. Kalau saya ditanyain seperti itu ya, dibawain masalah seperti itu, lalu saya akan menjawab begini, waduh Pak, Anda keluar di sini aja, buka lognya di sini ya kan, di sini nanti buka log lagi, tutup log lagi Pak di sini ya kan. Nah, masalahnya saya merasa ya teman-teman semua, of course ini adalah subjektif, sudut pandang saya sendiri ya. Kalau saya mengikuti alur mereka ya, saya merasa hal itu malah menjerumuskan dan tidak memberi solusi. Ya, kenapa? Karena seandainya nih, katakanlah seandainya saya memberikan akrobatik gitu ya, gimnastik, technical, bla 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 gitu ya. Kalau katakanlah berhasil keluar misalkan BEP ataupun loss-nya itu tinggal cuma sedikit gitu ya, atau bahkan mungkin profit gitu ya. Hal itu apa? Hal itu akan membuat dia nggak mau bertobat dari kesalahannya trading nggak punya plan. Ya, karena dia merasa, wah, bisa keluar nih, bisa keluar dengan teknik hedging, bisa keluar. Akhirnya apa? Dia lain kali dia akan begitu lagi, ya. Dan kalau tradingnya seperti itu terus, saya jamin, ya, Anda akan kecantol terus dan pada akhirnya Anda pasti terjerembab jatuh ke dalam kerugian dan kebangkrutan, ya teman-teman semua. Oleh karena itu saya nggak mau, wah Pak log di sini Pak, di sini Pak. Ya kalau saya IB sih ya, enak buat IB-nya gitu loh ya kan, setiap kali ada transaksi close yang sudah terlikuidasi gitu kan, saya dapat komisinya. Teman-teman, itu enak bagi si IB-nya. Akan tetapi kan tidak seperti itu bagaimana cara kita mengajarkan trader untuk trading ya. Itu nggak seperti itu karena kepentingan trader tidak terjamin, tidak terjaga kalau saya menyarankan seperti itu. Itu juga adalah sebuah mindset trading yang buruk ya, yang buruk. Jadi sekali lagi, kalau reaksi saya pertama ditanya, saya udah buang semuanya dah. Saya nggak mau jawab wah secara teknikal Pak ini gimana, masih bullish atau enggak, masih bearish atau enggak, bisa turun ke level berapa Pak, wah hari ini kira-kira high topnya di berapa ya Pak ya. Itu saya banyak dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya teman-teman semua. Sekali lagi, reaksi saya adalah buang aja. Waduh Pak, saya nggak mau buang Pak. Nah, ketika misalkan mereka udah mendesak gitu ya, nggak mau buang ya, saya sebagai sebagai orang itu kan, aduh gimana juga ya, karena kalau misalkan dibiarin sendirian gitu ya, orang-orang seperti ini, toh mereka nanti pada akhirnya ngaco juga, tambah ngaco. Jadi saya ada ya udahlah, akhirnya biasanya ya teman-teman, biasanya tuh saya akhirnya mau nggak mau juga memberikan pandangan-pandangan teknikal ya, satu strategi yang bisa membantu mereka untuk keluar dari kondisi mereka itu ya. Nah, itu adalah alternatif kedua yang biasanya saya sertakan, akan tetapi dengan big warning bahwa kalaupun ya Anda bisa keluar dari situasi ini, jangan ulangi lagi ya, jangan ulangi lagi ya. Saya tahu ketika saya ngomong jangan ulangi lagi ya, ketika katakanlah posisinya itu ternyata bisa keluar ya, BEP atau bahkan profit, saya ragu kalau dia nggak akan ngulangi lagi ya teman-teman semua ya. Karena manusia itu sifatnya seperti itu ya, kecondongannya seperti itu ya. Oleh karena itu sekali lagi, kalau Anda tanya saya akan jawaban yang lurus nih, jawaban yang bener-bener lurus nih ya. Udah keluar, stop, out, cut semua posisi ya, cut semua posisi. Karena apa? Karena sudah salah dari awalnya, itu nggak baik, cut, potong semua. Kalau Anda mau menuruti nasihat yang pertama ini, good ya, memang seperti pil pahit, nggak enak banget ya, akan tetapi itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Anda di masa depan. Nah, sekarang saya akan bahas soal bagaimana cara untuk keluar seandainya Anda nggak mau ambil pilihan pertama ini ya. Seandainya Anda, waduh Pak, udah terlanjur basah nih, sekalian aja deh jebolin deh ya. Sekalian aja kasih saya satu trik Pak, agar saya bisa punya peluang untuk keluar dari masalah ini ya. Nah,
ini akan saya bahas sekarang ya teman-teman semua. Sekali lagi, ini bukanlah cara yang saya rekomendasikan ya. Hal yang saya rekomendasikan pertama kali adalah tetap buang semuanya ya, nggak usah mikir, buang semuanya ya. Karena apa? Karena sudah salah dari awal. Akan tetapi kalau Anda ngeyel minta solusi, ya udahlah, saya kasih salah satu solusi ya, salah satu solusi saja ya teman-teman semua. Yang menurut saya ini adalah solusi yang sederhana ya. Kenapa saya pilihkan solusi yang sederhana? Karena ketika trader dia sedang nyangkut begini, otaknya itu ruwet, yang bulat di dalam. Jadi kalau dikasih teknik yang ruwet, itu tambah ruwet lagi nanti ya. Jadi saya kasih aja teknik yang sederhana, tapi sangat-sangat powerful. Dan saya di sini mengatakan bahwa strategi ini adalah strategi judi. Ya teman-teman, saya terus terang aja di depan ya. Kenapa? Karena ini sifatnya itu kita udah nggak ngomong money management lagi ya. Kita ngomong judi, ini all or nothing ya. Jadi ini ya all or nothing itu ya teman-teman semua. Jadi seperti apa strateginya Pak Setio? Jadi begini ya teman-teman semua, prinsipnya adalah begini. Prinsipnya kita menggunakan double bottom ya, double bottom atau nanti kalau di atas itu double top ya teman-teman semua. Jadi begini. Kita harus mencari nih ya, kita harus mencari pertama tuh yang prinsipnya kita harus cari TF yang gede ya, TF yang gede. Jadi misalkan di contoh ini ya teman-teman, ini adalah chart gold di chart daily gitu ya. Karena biasanya orang-orang yang nyantol itu kan biasanya mereka trading di TF 15 menit, 5 menit gitu kan. Tapi ketika nyantol, waduh, itu narik TF-nya bisa sampai ke weekly kalau nyantol ya teman-teman semua ya. Seperti itu. Jadi nanti ini adalah TF daily, tapi tergantung nanti kondisi teman-teman semua itu seperti apa ya. Itu nanti bisa-bisa aja mau pakai weekly, mau pakai monthly, itu bisa aja ya. Tapi ini untuk contoh saya pakai daily lah ya teman-teman, agar ya supaya ya mungkin saya melihat lebih bisa dipahami. Karena mungkin mayoritas orang itu kalau nggak main di TF intraday atau scalping ya, artinya yang TF daily ini menjadi TF yang major ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi begini, saya akan solusinya adalah begini. Kalau misalkan Anda sedang dalam posisi ngelock nih, ya kan, dalam posisi ngelock, maka nggak usah diapa-apain dulu ya, nggak usah diapa-apain dulu, nggak usah diutak-atik dulu, karena biasanya orang kalau udah kejebak gini, wah itu maunya itu aktif, ngutak-ngutik ya kan, ada sesuatu di TF kecil itu langsung dibuka lock dan sebagainya ya. Itu menurut saya itu akan tambah kacau ya. Kalau Anda umak begitu akan tambah kacau ya. Jadi menurut saya Anda pilihlah TF yang gede ya. Anda pilih TF yang gede, karena ini Anda ini sniper nih ya. Kita sekarang itu tujuannya sniper. Sekali tembak itu langsung kita tujuannya itu untuk dapatin target yang gede, karena kita sudah kecantol ya kan, seperti itu ya. Nah kita akan pakai double bottom ya teman-teman semua. Jadi apapun yang terjadi selama double bottom ini nggak muncul, ya nggak usah trading ya, locknya dibiarin aja ya. Waduh Pak Setio kena swap dong ya. Makanya kalau anda punya kebiasaan seperti ini, carilah broker yang nggak ada swapnya. Misalkan di XM ya teman-teman semua, di XM itu tidak ada swap, tapi dengan Anda harus mengajukan ya. Jadi silakan Anda mengajukan ke pihak XM agar Anda itu free swap gitu ya. Jadi tidak dibebankan swap. Kalau Anda yang muslim itu pasti akan disetujui ya, akan disetujui dan tinggal mengajukan saja. Tapi kalau Anda non muslim itu minimal akumulasi deposit itu harus $500 ya. Untuk mendaftar XM bisa linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman semua. Daftar di situ supaya apa? Supaya Anda itu tidak dapat swap, tidak dibebani swap. Karena kalau sampai Anda dalam posisi locking begini, hedging, averaging ya, dan Anda itu kena swap ya, dan biasanya swap itu di broker-broker sekarang itu dua-dua tuh negatif ya. Artinya Anda akan, baik Anda buy maupun Anda sell itu kena semua ya. Apalagi hari Rabu Anda kena 3 kali swap. Nah itu kalau dibiarkan dalam jangka waktu panjang itu lumayan juga ya teman-teman semua. Oleh karena itu penting untuk tidak menggunakan broker yang penting untuk menggunakan broker yang nggak ada swapnya ya. Terutama kalau Anda lagi nyantol begini ya teman-teman semua. Oke, kita kembali lagi ke solusi teknikalnya ini ya. Carilah
apa namanya, pattern atau pola double bottom ya. Jadi seperti ini ya teman-teman semua, ini adalah ugly double bottom ya, artinya bahwa bottomnya ini tidak equal, tidak benar-benar equal, tapi yang satunya ini lebih pendek ya, seperti itu ya teman-teman semua. Ini adalah salah satu teknik yang saya sendiri gunakan, which is menurut saya sangat-sangat powerful ya. Untuk video khusus tentang ini itu ada di channel YouTube saya, ada di video saya yang lainnya, itu nanti teman-teman bisa cari ya. Oke, jadi seperti apa? Jadi kalau begini, jadi kalau sudah nyantol seperti itu, carilah pola double bottom ini ya teman-teman semua, dan ini adalah tembakan Anda yang terakhir ya, tembakan Anda yang terakhir. Entah kalau ini berhasil, maka Anda bisa BEP, atau Anda bisa profit, atau Anda bisa mungkin loss sedikit aja. Itu nanti pilihannya tentu balik ke masing-masing kita sendiri ya. Akan tetapi jangan greedy ya teman-teman semua, jangan greedy, jangan wow saya harus profit gede. Nah itu sebenarnya sudah nggak realistis. Bisa sih bisa, mungkin sih mungkin, akan tetapi kan kondisinya kan ini kan kondisi mepet ya teman-teman. Jadi realistis lah ya. Kalau misalkan wah ya udahlah, ternyata cuma bisa keluar sedikit, ruginya rugi cuma nggak rugi banget, ya udahlah Anda keluar aja, nggak apa-apa ya teman-teman semua. Seperti itu adalah prinsipnya. Nah ini adalah double bottom ya teman-teman semua. Anda hanya akan buka log Anda ini, misalkan posisinya buy ya teman-teman. Kalau posisinya sell, tentu Anda akan mencari pola double top ya. Katakanlah gini ya, ini adalah buka-bukaan log Anda yang terakhir nih yang terakhir ya. Ketika muncul double bottom seperti ini ya teman-teman semua, maka Anda melakukan buy yang terakhir, atau Anda buka log-logan Anda itu di sini ya. Di sini Anda bisa mengharapkan nih, karena double bottom itu kan sebenarnya kalau target standarnya itu kan 1:1, artinya jarak antara bottom dan neckline-nya ini adalah juga jarak targetnya ya. Akan tetapi teman-teman, karena kita ini sedang berjudi ya, karena sedang berjudi all or nothing gitu ya, maka kita bisa spekulasi ya kan, bisa berspekulasi lebih gede lagi ya. Artinya apa? Bahwa misalkan seperti contoh yang ini ya teman-teman semua, misalkan jarak di sini ya, jarak antara stop loss. Jadi begini teman-teman, kalau misalkan kita mendapatkan pola double bottom seperti ini, buy-nya kan di sini ya, buy-nya kan ketika dia break di atas neckline-nya ini, stop loss-nya itu di bawah low-nya ini ya. Targetnya di mana? Targetnya itu adalah minimal 1:1 jarak antara entry dengan stop loss-nya ya. Artinya adalah misalkan dalam contoh yang seperti ini ya teman-teman, katakanlah ini saya nggak ngukur secara exact ya teman-teman, katakanlah ini 1 kali gitu ya, ini 2 kali ya, 2 kali, ini 3 kali, ini 4 kali, ini 5 kali. Ya ini kira-kira aja ya teman-teman ya. Ini kira-kira aja jaraknya, saya nggak terlalu ngukurnya yang pas-pas banget gitu ya. Artinya apa? Dalam kondisi yang seperti ini, kalau Anda hoki nih ya, kalau Anda hoki maka Anda bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Anda bisa mendapatkan risk reward ratio itu 1:5 ya teman-teman semua. Artinya ya misalkan Anda buy-nya tuh ke sini, misalkan Anda buy-nya di sini ya teman-teman semua. Ini kan lagi bullish ya, ini lagi bullish. Anda buy di sini ya kan, tapi Anda kecantol di sini, Anda lock, hedging, unlock, lock, hedging, unlock begitu terus ya. Dan ketika sampai di sini ternyata Anda hoki nih ya kan, di sini ada double bottom dan hoki, harga balik lagi ke sini ya. Di sini mungkin Anda sudah bisa keluar dengan nggak perlu di sini juga sih ya, nggak perlu di sini juga mungkin ya, kalau apalagi kalau Anda martingale gitu ya, mungkin di sini Anda sudah bisa keluar dengan BEP ataupun mungkin dengan profit yang sedikit gitu ya teman-teman semua. Seperti itu ya. Jadi ini adalah last resort ya, sesuatu hal yang Anda bisa lakuin untuk terakhir kalinya dah untuk terakhir kalinya ya. Kalau misalkan Anda ngotot, Pak saya nggak mau keluar Pak, tolong dong, tolong. Biasanya kan trader kalau WA saya tuh begitu, tolong Pak ini gimana, ya udahlah Anda pakai inilah ya, Anda pakai ini, tapi ini sekali aja tradingnya ya, nggak usah 2 kali dan ketiga kali ya. Jangan sampai misalkan di sini ya, waduh di sini double top mantap nih, dia baru sampai di sini, wah di lock lagi lah itu penyakit lagi, itu namanya cari penyakit lagi ya teman-teman. Jangan ya. Jadi ini adalah bukan anggaplah ya, tapi ini memang adalah trading Anda yang terakhir ya. Kalau Anda loss, kena stop loss-nya di sini, duit Anda hilang semua ya kan. Toh Anda memang sudah salah sejak awalnya gitu ya kan. Sekalian aja nyemplung gitu istilahnya kan. Kalau Anda hoki ya udah Anda bisa keluar ya, entah itu nanti Anda bisa keluar sedikit ya, lossnya cuma sedikit, atau BEP, atau mungkin Anda bisa profit kalau Anda lagi hoki, benar-benar hoki ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi ini adalah salah satu strategi yang bisa Anda gunakan untuk Anda bisa keluar dari posisi
hedging, locking dan averaging itu ya. Dan teman-temannya itu ya, teman-teman. Tapi sekali lagi saya peringatkan, ini bukanlah metode atau strategi saran yang saya anjurkan. Ya, ini benar-benar saran atau teknik yang desperate nih, udah putus asa banget dan Anda ngeyel nggak mau keluar. Ini bisa Anda gunakan ya. Pak Setio, kenapa double bottom? Karena double bottom ini sekali lagi sederhana ya. Jangan, nggak usah pakai yang rumit-rumit, udah nggak usah pakai yang rumit-rumit ya. Nanti otak Anda tambah bulut. Kenapa? Karena Anda posisinya itu secara emosi, secara psikologis tuh Anda udah nggak karu-karuan semua ya. Emosi Anda tuh sudah rusak semua ya. Jadi ini adalah satu teknik yang sederhana, which is tapi sangat powerful, yang bisa memberikan Anda peluang ya. Peluang sekali tembak itu Anda bisa berkemungkinan untuk memperbaiki, at least ya, memperbaiki posisi Anda yang sudah buruk sekali, yang sudah hancur di duel itu ya. Oke ya teman-teman ya, saya kira cukup ya. Ini terima kasih pertanyaan dari Pak Davita. Mudah-mudahan ini adalah sekali lagi masalah yang banyak sekali terjadi di antara trader ya, di mana-mana ya teman-teman semua. Sekali lagi, solusinya apa Pak Setio? Kalau Anda berani itu langsung buang aja semua ya, sekalian buang aja semua. Kenapa? Anda sudah salah dari awal, Anda sudah trading nggak pakai plan ya. Lain kali anggap aja ini pil yang sangat-sangat pahit. Lain kali trading pakailah plan, gunakan money management yang baik, atur emosi Anda, atur psikologi Anda, pahami bahwa trading itu pasti bisa kalah, bisa juga profit. Jangan karena Anda mempertahankan ego Anda, ya kan, Anda buy atau Anda sell, ketarik, nggak mau pakai stop loss, lalu Anda mulai utak-atik, otaknya udah muter ke sana ke sini, waduh ini di lock nih, ini di hedging, wah martingale, nambah lot, ya kan. Nah itu nanti biasanya akhirnya itu nggak akan berakhir baik ya teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman semua, dan kalau memang bermanfaat, silakan Anda bisa share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat ya. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.